Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3C, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi kami dengan tema kelenturan atau flexibility. Sebelum memasuki pembahasan materi, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3, yaitu Farsha Anissa Rahayu sebagai penyusun materi, pembuat PowerPoint, dan pembuat naskah, Vina Malika Cahyani sebagai penyusun materi dan editing video, dan saya sendiri Magfira Izani Maulania sebagai pengisi audio suara dan penyusun materi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Materi pertama yaitu pengertian kelenturan. Kelenturan atau flexibility sendiri juga sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian otot sekitar persendian. Macam-macam kelenturan. Menurut Thomas Kurz tahun 2003, dalam buku Stretching Scientifically, A Guide to Flexibility Training membagi fleksibilitas atas 6 jenis, yaitu yang pertama, fleksibilitas dinamis aktif, yang kedua, fleksibilitas dinamis pasif di bawah, ambang nyeri, yang ketiga, fleksibilitas dinamis pasif, di atas ambang nyeri sampai toleransi nyeri, yang keempat, fleksibilitas statis aktif, yang kelima, fleksibilitas statis pasif di bawah ambang nyeri, dan yang keenam, fleksibilitas statis pasif sampai pada toleransi nyeri. Secara praktis, dari 6 jenis ini biasanya dikelompokkan dalam 3 jenis yang dikembangkan, yakni yang pertama, fleksibilitas dinamis aktif adalah kemampuan untuk melakukan berbagai gerakan dinamis secara optimal dalam ruang gerak suatu sendi. Yang kedua, fleksibilitas statis aktif adalah kemampuan untuk menyangga dan mempertahankan posisi yang luas hanya menggunakan tegangan agonis dan sinergis, sementara antagonisnya diregang. Dan yang ketiga, fleksibilitas statis pasif adalah kemampuan untuk menyangga dan mempertahankan posisi yang luas dengan menggunakan berat badan seperti split atau menggunakan kekuatan yang tidak datang dari anggota tubuh yang diregang, seperti mengangkat dan menahan tungkai dengan lengan. Fungsi dari kelenturan. Fleksibilitas tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik, akan tetapi juga berpengaruh pada latihan teknik. Efektivitas dan efisiensi gerakan teknik dapat dipengaruhi oleh kemampuan fleksibilitas. Atlet yang memiliki kemampuan fleksibilitas yang baik akan dapat bergerak secara lebih efisien dan dapat mengurangi bahkan menghindari risiko cedera baik pada waktu latihan maupun selama pertandingan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fleksibilitas seperti struktur tulang, otot, ligamen, dan struktur lainnya yang berhubungan dengan kapsul sendi, tendon, dan jaringan ikat lainnya, serta kulit. Dari sini dapat dilihat bahwa fleksibilitas dapat mempengaruhi komponen biomotor lainnya, terutama dalam proses perlatihannya. Manfaat kelenturan tubuh. Latihan kelenturan sendiri memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah menghindari terjadinya cedera pada persendian dan otot. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya dari latihan kelenturan, yaitu yang pertama, mengurangi rasa sakit saat berolahraga. Saat otot Anda lebih kendur dan tidak terlalu tegang, Anda tidak akan terlalu merasakan sakit dan nyeri. Selain itu, Anda mungkin cenderung tidak mengalami kram pada otot. Dan yang kedua, memperbaiki sikap tubuh. Ketika Anda fokus pada peningkatan kelenturan otot, postur Anda kemungkinan besar akan meningkat. Panjang bahu, panjang tulang punggung, panjang kaki, semuanya bisa dipengaruhi oleh seberapa lentur persendian dan otot kita. Materi yang terakhir yaitu contoh-contoh penerapan flexibility dalam cabang olahraga. Contoh pengembangan latihan fleksibilitas untuk beberapa cabang olahraga seperti berikut. Yang pertama, atlet senam menggunakan metode latihan peregangan dinamis, statis aktif, dan rileks. Yang kedua, atlet cabang olahraga karate, taekwondo, dan silat menggunakan metode latihan peregangan dinamis, isometrik, dan rileks. Yang ketiga, atlet renang dan atletik menggunakan metode latihan peregangan dinamis, isometrik, dan rileks. Dan yang terakhir,
Yang keempat, atlet gulat, judo, dan sejenisnya dapat menggunakan metode latihan peregangan isometrik, rileks, dan dinamis. Mengingat peran pentingnya fleksibilitas dalam kinerja atlet, maka dalam program tahunan, fleksibilitas diberikan mulai dari fase persiapan, kompetisi, dan transisi. Oleh karena itu, fleksibilitas hendaknya dilakukan dalam setiap kali perlatihan. Fleksibilitas dapat dilakukan pada waktu pemanasan, inti, dan pendinginan baik dalam proses pelatihan maupun kompetisi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara kelentukan dengan olahraga taekwondo. Kelentukan sendiri memegang peranan yang sangat besar dalam mempelajari keterampilan gerakan dalam mengoptimalkan kemampuan fisik yang lain. Untuk mengembangkan kecepatan dalam olahraga, taekwondo atlet harus cepat untuk memiliki amplitude gerakan tungkai yang besar untuk bisa menghasilkan tendangan yang kuat dan cepat. Dengan kata lain, tanpa kelentukan, kecepatan tendangan tidak berkembang secara optimal. Atlet taekwondo saat melakukan tendangan dengan kuat dan terarah tanpa didukung oleh kemampuan kelentukan persendian tubuh, bahu, kaki, dan tangan. Karena kelentukan diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan power tungkai, bahu, otot perut, dan putaran pinggang untuk melakukan tendangan. Tentu saja, pemanasan juga berperan penting pada saat melatih kelentukan atau kelenturan tubuh. Waktu peregangan biasanya berkisar antara 20-25 detik setiap jenis peregangan. Gerakan yang dilakukan pun sebisa mungkin dilakukan perlahan dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan cedera yang parah. Harus didahului dengan aktivitas pemanasan yang bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh hingga denyut jantung mencapai 120-130 kali per menit. Waktu peregangan sebelum latihan inti juga berkisar antara 20-25 detik, sedangkan untuk latihan berkisar 10-15 detik pada setiap jenis peregangan. Gerakan yang dilakukan tidak boleh dihentakkan tetapi harus secara perlahan. Selama proses peregangan, pernapasan harus tetap berjalan normal seperti biasa. Peregangan dilakukan mulai kelompok otot besar menuju kelompok otot kecil. Adapun untuk intensitas latihan, sampai bisa menyentuh batas pada nyeri otot. Dilakukan secara perlahan, tetapi jangan sampai melebihi batas rasa nyeri atau overstretch. Durasi latihan sendiri, lama latihan untuk memulai belajar kelentukan berkisar antara 20-30 detik, sedangkan untuk pengembangan kelentukan lebih lanjut dengan waktu 30 detik atau lebih. Jika latihan diulang, diberi jeda istirahat 10-20 detik atau diselingi dengan gerakan pada otot dan persendian yang lain. Ada dua jenis split yang dapat dikerjakan, yakni split dengan badan menghadap ke depan atau middle split, serta split dengan tempat badan menyamping atau front split. Untuk melakukan middle split, Anda harus mempunyai elastisitas badan yang benar-benar baik. Sedangkan untuk front split, umumnya semakin gampang dilaksanakan untuk pemula, serta umumnya banyak orang yang akan mendapatkan kenyamanan melakukan front split serta lebih fleksibel dengan salah satu kaki saja. Dan berikut ini adalah step-step melakukan tendangan kepala atau dalam bahasa Koreanya adalah elgo chagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memberikan cara latihan dalam unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kelenturan pada cabang olahraga pencaksilat.
Kelenturan sendiri dapat diperoleh dengan melakukan berbagai latihan peregangan. Latihan peregangan ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dalam posisi apapun. Peregangan dapat dilakukan sambil berdiri maupun duduk, dan berbagai benda dapat digunakan sebagai alat bantu latihan. Misalnya tembok, kursi, lemari, lantai, matras, dan sebagainya. Perlu kita ketahui, kelentukan sendiri adalah salah satu elemen kondisi fisik yang menentukan dalam mempelajari keterampilan-keterampilan gerak, mencegah cedera, mengembangkan kemampuan kekuatan, daya tahan, serta koordinasi. Kelenturan juga berbicara tentang kemampuan fungsi persendian atau pergelangan seperti sendi bahu, lutut, kaki, pinggul, pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Manfaat dari kelenturan yang pertama adalah memperbaiki sikap tubuh. Kita tentu ingin memiliki postur tubuh yang ideal, bukan? Seperti panjang bahu, panjang tulang punggung, panjang kaki. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lentur persendian dan otot kita sendiri. Kelenturan tubuh yang baik dapat memperbaiki sikap tubuh dan meningkatkan postur tubuh karena latihannya melibatkan otot punggung bagian bawah, dada, dan pundak. Yang kedua, membantu meraih prestasi dalam suatu cabang olahraga. Seperti bahwa hampir setiap cabang olahraga memerlukan kelenturan tubuh. Karena olahraga yang melibatkan fisik, terkecuali olahraga otak seperti catur, dengan menguasai kelenturan tubuh yang baik akan mengoptimalkan koordinasi otot sehingga dapat meningkatkan gerakan yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, menghindari terjadinya cedera pada persendian dan pada otot. Hal ini adalah hal yang terpenting dalam melakukan olahraga. Faktanya, suatu indikasi seberapa tingkat kelenturan tubuh akan mempengaruhi seseorang yang dapat dengan mudah cedera. Nah, tentunya dengan latihan kelenturan inilah yang akan mempengaruhi seberapa cepat kita mampu pulih dari cedera yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan share cara melatih kelenturan pergelangan tangan dalam cabur bulu tangkis. Jadi agar gerak pergelangan tangan luas, bisa mengatur kok, ada 3 teknik cara melatihnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan botol yang berisi air. Seperti ini. Cara melakukannya seperti menulis angka 8. Kita lakukan ini rutin, bebas maunya seberapa lama. Dan jika sudah dirasa lama, kita bisa melakukannya secara berbalik. Yang kedua, menggunakan powerball karena tidak ada powerball yang dimaksud, jadi saya menggunakan bola seadanya. Ini bola bekel ya. Cara melakukannya dengan menggoyang-goyangkan dengan cepat. Dirasa sudah cukup lama, bisa lakukannya dengan arah terbalik. Yang terakhir, menggunakan ulekan. Ini cara melakukannya sama dengan mengulek. Jadi sambil membantu ibu nyambel secara langsung, kita juga melatih kelenturan pergelangan tangan.